Kembali kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu untuk mempersembahkan syukur dan terima kasih kami atas pemeliharaan-Mu, kasih sayang-Mu yang senantiasa ada bersama dengan kami, sehingga kami senantiasa beroleh kekuatan di saat kami diperhadapkan dengan pencobaan. Kami tahu Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran yang memberi hidup. Engkau satu-satunya penolong kami, tiada yang lain. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan berkenan menolong dan mengurapi kami semua, baik hamba-Mu dan segenap jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing, agar mereka dapat merasakan hadir-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah raya pagi ini hanya di dalam berkat dan kemurahan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati katakan amin. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online, karena ada satu hal yang perlu kita waspadai. Dan kita tahu di masa pandemi yang belum usai ini, kita harus tetap memiliki satu pengharapan, karena memang Tuhan Yesuslah sumber pertolongan kita. Tuhan Yesuslah jawaban dari setiap masalah kehidupan kita. Kiranya Tuhan segera melalukan wabah ini dari bumi Indonesia, sehingga kita akan kembali beraktivitas dalam ibadah dengan lebih leluasa. Untuknya mari kita akan bersama-sama naikkan satu lagu yang luar biasa, bahwa sumber pertolongan kita datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Biar dengan segenap hati dan jiwamu katakan pada Tuhan dengan imanmu, sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya kutemukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Yesus sumber pertolongan kita, Dialah jawaban atas masalah kita. Terima kasih Tuhan. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya kutemukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu
Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu, Yesus. Engkaulah jawaban dalam hidup kami, Tuhan. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman yang akan disampaikan hamba-Mu pada saat ini. Terima kasih, kami mengimani bahwa berkat-berkat rohani yang kami terima pagi ini akan berdampak luar biasa untuk kehidupan jasmani kami, untuk kesehatan kami, untuk pekerjaan kami, terlebih untuk keharmonisan rumah tangga kami. Demi dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, betapa pentingnya dalam hidup kita ini untuk mendapatkan nasihat. Dan nasihat yang terbaik adalah nasihat yang bersumber dari firman Tuhan. Saat ini kembali kita dihebohkan dengan maraknya wabah yang semakin merajalela. Banyak orang yang terpapar positif COVID-19. Dan dibutuhkan dari setiap kita ini untuk belajar mendengar nasihat. Dan bukan hanya mendengar nasihat, namun juga melakukan nasihat itu agar hidup kita ini dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Sudah tentu setiap kita merindukan hal ini. Saya menyampaikan firman Tuhan pagi ini memberikan satu judul, hidup dalam damai sejahtera Allah. Mungkin banyak orang mengatakan bagaimana mungkin, bagaimana bisa kita hidup dalam damai di tengah masa pandemi ini. Dan saya teringat ketika Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang berada di Filipi. Kitab Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai ayat yang ke-7, ini pasal dan ayat yang cukup populer. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-7 ini, Rasul Paulus memberikan 3 nasihat penting yang perlu saya sharekan pagi ini kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Yang pertama adalah bersukacitalah. Nasihat Paulus kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang yang mengikuti dan membantu pelayanannya, agar mereka bersukacita. Jika kata bersukacitalah senantiasa ini diulang sampai 2 kali, itu menunjukkan betapa pentingnya bahwa sukacita itu harus dimiliki oleh setiap orang. Saudara, juga saya. Mengapa demikian?
Mengapa Paulus menegaskan hidup orang percaya itu harus atau senantiasa bersukacita? Rupanya hal ini sangatlah penting dan Rasul Paulus tahu hal itu, dampaknya itu luar biasa jika hidup anak-anak Tuhan itu dipenuhi dengan sukacita. Yang pertama adalah orang yang bersukacita itu kan kelihatan sekali ya, dari raut mukanya, dari wajahnya itu akan kelihatan sekali. Wajah itu akan berseri-seri. Coba praktekan, tersenyumlah. Nah, ketika Anda tersenyum beberapa waktu, itu aura saudara itu menjadi beda. Sekalipun masalahnya itu masih ada. Namun hati dan pikiranmu itu menjadi beda dan wajahmu itu penuh sukacita, berseri-seri. Jika saudara dan saya mampu mewujudkan sukacita itu ada dalam hati, terpancar melalui wajah kita, maka secara otomatis zat antibodi, sekarang imun kita itu akan terproduksi dengan baik. Nah, karena imun kita terproduksi dengan baik, sekalipun mungkin bagi orang yang tidak punya uang itu sulit sekali membeli vitamin dan buah-buahan atau makanan-makanan yang bergizi. Namun, jika Anda hidup dengan penuh sukacita, maka Anda akan sehat. Percayalah. Ini nasihat ini sangat ditekankan oleh Paulus agar kita itu senantiasa bersukacita. Nanti saya akan jelaskan apa sih penghalangnya. Sebab banyak orang kan mengatakan bagaimana mungkin saya bersukacita di tengah penderitaan. Bagaimana mungkin saya bisa bersukacita, saya terpapar ini, saya terisolasi di rumah sakit. Hanya perasaan takut, kekhawatiran yang mencekam. Nah, nanti akan saya jelaskan. Kenapa kita sulit mengalami sukacita itu di saat kita menghadapi masalah yang melilit kita, ya. Kalau Bapak Ibu uangnya banyak, sehat, bersukacita gampang sekali, mudah. Dan itu biasa. Ketika Paulus memberikan satu nasihat ini, Paulus pun sedang mengalami penderitaan. Dan Paulus telah mengalami. Saya sering memberikan ilustrasi tentang kebaikan, tentang sukacita. Itu saya mengambil hidup saya. Saya tidak mau mengambil hidup orang lain. Kenapa? Karena saya harus lebih dahulu mengalami firman yang saya sampaikan ini. Kalau saya menunjuk orang lain, berarti saya enggak ngalami. Kalau saya menunjuk diri saya sendiri, tidak ada maksud untuk pamer. Saya sedang bersaksi, saya telah mengalami firman ini. Dan luar biasa firman itu tergenapi. Bukan tanpa kesedihan, tetapi jika kesedihan itu datang, saya segera mengusirnya. Dengan pikiran-pikiran yang positif, dengan cara memuji Tuhan. Nasihat Paulus berikutnya, ketika kita mengalami sukacita ini, aura kita ini menjadi positif. Kalau wajah kita berseri-seri, pikiran kita itu terang, maka berkat itu jadi gampang. Maka Paulus memberikan satu penekanan nasihat tentang sukacita ini. Lalu Rasul Paulus berkata, berbuatlah baik.
Nah, ini juga seringkali menjadi ganjelan bagi banyak orang. Bagaimana mungkin saya bisa berbuat baik sedangkan saya sendiri sedang penderita? Mereka melupakan barang siapa menabur akan menuai, lebih berkat memberi daripada menerima. Ini dilupakan karena dia fokus pada keadaannya. Ada beberapa orang yang curhat, bercerita dengan saya mengenai keluarganya yang sedang menghadapi penyakit yang cukup serius. Ada yang karena kanker sirosis, ada yang kanker payudara, atau penyakit-penyakit kronis lain. Saya selalu memberikan satu nasihat yang saya ambil dari Filipi pasal yang keempat ini. Saya menasihati orang yang sehat tentunya untuk mengajak orang yang sakit itu untuk berbuat baik. Itu bisa dilakukan ketika orang yang sakit ini memiliki pikiran yang positif. Tuhan izinkan saya mengalami ini agar saya bisa merasakan dan bisa melayani orang yang mengalami seperti yang saya alami. Sehingga kesaksian ini tidak kita buat-buat, nasihat ini tidak kita kita berimajinasi, kita mengarang-arang, namun kita ngalami. Dan ketika keluarganya itu mengajak yang sakit ini untuk berbuat baik, ya. Penyakit kanker itu membutuhkan dana yang cukup besar, ya. Namun mereka juga belajar untuk berbagi. Kenapa saya mengajarkan demikian? Sebab orang yang berbagi, orang yang bisa menolong orang lain, orang yang bisa memberi pertolongan pada orang lain, orang yang bisa meringankan beban orang lain, itu akan memunculkan sukacita, memunculkan kebahagiaan, bukan kesombongan, karena bisa menolong. Namun ada sukacita, ada kebanggaan secara spesial gitu karena Tuhan berkenan memakai diri kita. Ada satu anak Tuhan yang tinggal di Jakarta. Ketika beliau membantu siapapun, beliau selalu mengatakan, bersyukur karena Tuhan berkenan memakai saya. Ini bukan kesombongan. Ketika orang menceritakan perbuatan baik yang dilakukan bukan kesombongan. Sebab ketika kita menceritakan perbuatan baik yang kita lakukan, ini akan berdampak positif. Orang lain akan berpikir, loh kenapa aku nggak bisa ya, orang itu bisa. Dengan banyaknya orang berbuat baik, maka banyak pula orang yang mengalami pertolongan. Dan sudah tentu nama Tuhan dipermuliakan. Dan jangan pernah melupakan ini. Nama Tuhan dipermuliakan melalui perbuatan baik kita. Jadi jangan mengatakan kalau ada orang yang bersaksi menceritakan perbuatan baik yang dilakukan menolong orang lain itu pamer, bukan. Kenapa Rasul Paulus mengatakan berbuat baik ada hubungannya dengan kedatangan Tuhan? Artinya apa? Kita berbuat baik ada hubungannya dengan Tuhan. Kita melakukan perbuatan baik ini untuk Tuhan. Kita sadar, kita harus menyadari harta itu titipan. Kalau harta itu titipan, pada waktunya kita harus mengembalikan kepada orang yang nitipin kita itu. Dan jangan pernah melupakan ketika Tuhan memberkati kita ini, sebagian berkat yang kita miliki ini, itu milik orang lain yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ada yang menjadi bagian kita, ada yang menjadi bagian orang lain yang harus kita salurkan. Dan ini membuat hidupmu akan bahagia. Dan percayalah ketika saudara dan saya ini setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih besar. Ini luar biasa.
Sadari Bapak Ibu dan saudara sekalian, hidup ini sementara. Di dunia ini tidak akan lama. Anda bekerja, mencari nafkah, mengumpulkan uang yang banyak, memiliki harta yang banyak, enggak salah, baik. Tetapi jangan sampai kekayaan yang kita miliki itu akhirnya justru membutakan mata hati kita. Kita tidak beraksi untuk menjadi tangan Tuhan karena kita takut miskin, sehingga kita tidak mau menolong orang lain. Rasul Paulus berkata, supaya saudara dan saya ini tetap berbuat baik. Jangan takut miskin. Firman Tuhan itu benar, ya dan amin. Tidak bohong. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Dan iman itu. Dan kita ketika melakukan satu kebaikan, menolong orang ini, siapa yang saudara pandang, siapa yang saudara lihat? Orang itu? Ya tentunya kita melihat orang itu. Namun yang menjadi motivasi kita menolong orang itu, menolong sesama kita, siapapun dia, adalah Tuhan. Kalau motivasi Anda berbuat baik karena Tuhan, firman Tuhan mengatakan barang siapa yang mempedulikan orang yang paling lemah, barang siapa yang menolong orang yang membutuhkan, itu sama dengan memiutangi Tuhan, yang Tuhan akan membalaskannya berlipat-lipat. Lalu Rasul Paulus juga memberikan satu nasihat. Jangan khawatir. Jangan izinkan kekhawatiran itu mengganggu hatimu, pikiranmu, imanmu. Jangan izinkan. Dengan banyaknya orang yang terpapar COVID-19 ini ya, memang banyak membuat orang khawatir. Saya selalu mengatakan, yes, kita melakukan aja protokol kesehatan. Sudah, tidak perlu khawatir, lakukan saja. Kalau kita sudah melakukan tanggung jawab kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Seandainya harus sakit, itu di luar kendali kita. Namun jangan khawatir. Sebab rasa khawatir itu justru akan melemahkan imun saudara. Rasa khawatir justru akan membuat saudara akan terpuruk dalam kesakitan. Tapi kan tidak bisa dipungkiri bahwa saudara khawatir. Ya kan? Saya nggak bisa membohongi diri saya, Pak. Kalau saya ini khawatir, saya ini takut. Oke, enggak apa-apa, itu manusiawi. Tetapi firman Tuhan itu enggak salah. Jangan kamu khawatir, sebab apakah dengan khawatirmu itu kamu bisa menambahkan sehasta saja dari umur hidupmu? Enggak bisa kan? Solusinya bagaimana? Ya memang khawatir kok, solusinya bagaimana? Rasul Paulus tadi mengatakan, segala keinginanmu itu loh, keinginanmu untuk sehat, keinginanmu untuk mengalami pemulihan di bidang ekonomi, karena di masa pandemi ini ekonomi saudara morat-marit. Nyatakan, ceritakan. Nah, kalau sudah bercerita sama Tuhan, kita tetap khawatir, itu ada sesuatu yang salah. Yaitu tidak mengucap syukur. Kitab Injil Markus pasal 11 ayat 24,
Kalau kamu berdoa, kamu seolah-olah sudah menerimanya, kamu akan menerima. Artinya apa? Kita bersyukur, Tuhan, aku percaya waktumu akan sampai, waktumu akan tiba, pertolonganmu tidak pernah terlambat. Ya udah, kalau tidak pernah terlambat, ya udah ngapain kita khawatir. Apa sih yang menjadi penghalang untuk saudara itu bisa meyakini firman Tuhan? Apa sih yang menyebabkan saudara itu mengatakan percaya tetapi masih khawatir, masih takut? Apa yang menjadi penyebabnya? Padahal firman Tuhan mengatakan iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Pagi ini saudara semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Bersukacitalah, berbuatlah baik, jangan khawatir, namun mengucap syukur. Udah kan firman? Sudah. Ini bisa membangkitkan imanmu atau tidak? Kalau tidak, pasti ada sesuatu yang menghalangi itu. Apa itu yang menghalangi saudara untuk bisa yakin kepada firman Tuhan? Pikiranmu. Yang menghalangi imanmu itu adalah pikiranmu, cara berpikirmu. Seperti yang sedikit saya singgung di depan tadi. Keadaan saya begini, masa saya bisa bersukacita? Saya sakit, masa saya bisa bersukacita? Saya besuk salah satu jemaat yang sakit, atau saya mengirim nasihat melalui WA bagi jemaat yang sakit. Saya selalu memberikan nasihat, percayalah, jangan khawatir, makan. Ini yang saya lakukan kalau saya sakit. Sebab kekuatan atau tenaga manusia itu dari makan. Tapi kan seringkali orang berdalih, mulutnya pahit. Makanan yang masuk ke mulut rasanya pahit. Orang yang terkena COVID tidak bisa mencium aroma apapun. Tidak bisa menikmati nikmatnya makanan. Jadi malas kan? Saya mengatakan tetap makan. Saya punya sahabat jauh. Saya selalu menyemangati. Dan jika dia bercerita kurang sehat, saya selalu mengatakan makan. Minum air hangat. Sering minum air hangat. Dan itu yang saya lakukan. Saya bisa menasihati, saya ngalami dulu Bapak Ibu. Nggak ngomong tok. Saya cari solusi. Supaya saya bisa makan nih caranya gimana? Ya saya minta istri saya masak ini, masak itu yang saya suka. Ya nggak mahal-mahal. Yang seger-seger. Supaya saya bisa makan, walaupun pahit, toh saya telan, karena saya tahu itu kekuatan saya, dan saya cepat sembuh. Jadi bagi Anda yang merasa tidak bisa mencium aroma apapun, jangan khawatir. Yang tidak bisa mengecap, menikmati rasa makanan apapun, tetap makan. Ya, tetap makan. Jangan tidak makan, tetap makan. Solusinya itu, makan. Kalau bisa makan yang enak. Kalau tidak ada yang enak-enakan. Enggak enak beneran berarti ya. Enak-enakan. Tapi makan. Sering minum.
Ternyata penghalang iman itu justru pikiranmu sendiri. Nek wong Jawa ngomong apa toh? Atik-atik gitu ya. Iman itu mampu melihat yang tak terlihat. Itu iman. Kalau Anda melihat itu bukan iman. Anda belum sembuh, tapi percayalah Anda sembuh, itu iman. Dan firman Tuhan mengatakan, jadilah seperti imanmu. Percayalah. Nah, kalau kita menerima nasihat yang bersumber dari firman Tuhan, lakukan. Praktek. Jangan takut. Berkatnya apa? Bagi saudara dan saya yang mau melakukan nasihat firman ini. Ya. Berkatnya apa? Kalau kita bersukacita, kalau kita berbuat baik, kalau kita tidak khawatir, tapi mengucap syukur. Rasul Paulus tadi memberikan satu pernyataan yang luar biasa, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati. Bukan hanya hati, juga pikiranmu dalam Yesus Kristus. Jadi damai itu bukan hanya di hati, tetapi pikiran kita juga ikut tenang. Jadi bukan hanya menghayal, tapi benar-benar. Damai sejahtera itu menguasai hatimu, menguasai pikiranmu. Kalau kita menjadi pelaku firman, saya yakin kita pasti tenang, ayem. Untuk itu, mari kita bersama-sama belajar untuk menjadi pelaku firman. Anda yang masih khawatir, buang. Jangan khawatir. Diganti apa? Mengucap syukur. Anda yang masih pelit, ada? Ubah pikiranmu. Jadilah tangan Tuhan, bermurah hatilah kepada sesamamu. Saat ini banyak orang yang membutuhkan pertolonganmu. Jangan hanya berdiam diri. Anda dipercayai harta yang banyak oleh Tuhan. Bertanggung jawablah atas harta yang Tuhan percayakan kepadamu. Bantu sesamamu. Bersukacita. Anda memberi bersukacita. Ayo. Kita lakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Renungkan firman ini. Percayailah firman Tuhan. Dan bukti percaya itu ketika Anda mempraktekkan dalam hidupmu. Ingat saudaramu, siapapun dia, yang saat ini membutuhkan uluran tanganmu, selepas ibadah ini, bertindaklah. Tuhan mau memakaimu untuk menjadi kepanjangan tangannya Tuhan. Jangan tunda. Jangan khawatir lagi. Tapi bersyukurlah. Bersukacitalah karena Tuhan ber-Immanuel dalam hidupmu. Dia menyertaimu. Bersukacitalah. Kita tidak sendiri. Anda tidak pernah sendiri. Tuhan bersamamu. Anda yang sedang menjalani isolasi, baik di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan bersamamu. Tuhan menyertaimu, Tuhan memberikan kekuatan kepadamu, dan Tuhan menyembuhkanmu.
bersyukurlah. Mulai memuji Tuhan. Mulailah menyembah Tuhan. Dia baik. Rasakanlah damai sejahtera Allah yang melampaui pikiran akal manusia, memenuhi hati dan pikiranmu pada saat ini. Saudara akan menjadi pribadi yang dewasa. Pribadi yang memiliki karakter Kristus. Tuhan sedang melatihmu untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Mulai menyembah Tuhan. Haleluya. Glory Yesus, dengarkan pujian dan penyembahan dari anak-anak-Mu Tuhan. Gloria rasyangka para dipikiara lawatashi. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Kami bersyukur Engkau ber-Immanuel Tuhan. Terimalah penyerahan kami Tuhan. Pakai setiap kami jadi alat yang berguna di tangan-Mu. Jadikan kami tangan-Mu. Yesus. Glory. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang berada di rumah, di kamar seorang diri, di kamar, di ruang rumah sakit seorang diri, atau mungkin bersama-sama dengan yang lain, diisolasi di rumah sakit. Bapa, sertai perjalanan hidup mereka, agar mereka mampu menghadapi saat-saat yang sulit. Karena Engkau sedang melatih mereka untuk menjadi seorang pemenang. Bahkan lebih daripada seorang pemenang. Anak-Mu yang berada di Semarang. Anak-Mu yang berada di Solo Raya. Anak-Mu yang berada di Jakarta, di Tangerang, di Madiun, di Manado, di Bandung, dan di kota-kota lain. Anak-Mu yang berada di Sulawesi, lawat, kuatkan, teguhkan iman mereka. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan Jehovah Jireh. Engkau yang akan mengadakan apa yang dibutuhkan dari setiap anak-anak-Mu, sehingga tidak ada satupun yang kekurangan. Kami percayakan segenap jemaat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, ke dalam tangan-Mu, dan berkati mereka sesuai dengan janji-Mu. Kekasih Tuhan, dengan iman-Mu, mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, sekarang bukalah tangan dan hatimu lebar-lebar. Dengan imanmu terimalah sekarang berkat, rahmat, anugerah yang sangat besar dari Bapa di surga, cinta dan kasih sayang, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus karena Dialah juru selamat kita, sukacita dan damai sejahtera, bimbingan Roh Kudus ada menyertaimu bersama dengan seisi rumah tanggamu. Dia akan membawamu ke jalan yang berkemenangan dan di dalam hidup yang berkelimpahan. Terimalah segala berkat itu dengan imanmu di dalam nama Yesus. Yang diberkati, mari kita katakan bersama-sama, haleluya, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.